damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sukacita untuk kita pada minggu Advent yang keempat ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian dikatakan: Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan mengiring. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan bersengsara. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari segala laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerah, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan di Bayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian dikatakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering terjadi dalam kehidupan kita ini, harusnya momen itu menjadi momen yang membuat kita bersukacita, tapi justru kebalikannya yang terjadi. Momen itu membuat kita kesal dan kecewa dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, menurut penelitian sekarang, tingkat stres orang lebih banyak atau lebih tinggi di bulan 12 ini dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena di bulan 12 ini biasanya orang akan memikirkan banyak pengeluaran, memikirkan banyak hal dalam kehidupan. Yang harusnya kita bersukacita dalam bulan 12 karena menyambut Yesus Kristus yang berakhir itu, tapi justru kita kadang kehilangan kebahagiaan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak jarang juga dalam peristiwa Natal itu, hubungan yang dulunya baik bisa menjadi tidak baik oleh kesalahpahaman dan lain sebagainya dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga momen yang harusnya membuat kita bersukacita, momen yang harusnya membuat kita berbahagia itu membuat kita justru menjadi kecewa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hal itulah yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka sudah kembali dari pembuangan Babilonia dan tiba di Yerusalem. Harusnya mereka itu bersukacita, harusnya mereka itu bergembira karena mereka telah dibebaskan oleh Allah dari pembuangan dan kembali ke kampung halaman mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, momen yang mereka bawa, sukacita yang mereka bawa dari Babel itu
Setelah mereka sampai di Yerusalem, momen itu justru berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan, menjadi sesuatu yang membuat mereka kecewa dan kesal. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika bangsa Israel sampai di Yerusalem, kenyataan yang mereka lihat jauh berbeda dari apa yang sudah mereka pikirkan ketika kembali dari perbuatan Babel. Karena pada waktu itu orang Israel berpikir ketika mereka sampai di Yerusalem, hidup mereka akan makmur, hidup mereka akan berseri-seri, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah, segala kebutuhan mereka akan terpenuhi. Namun kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai di Yerusalem, yang mereka lihat adalah sebuah kota yang tidak ada apa-apa. Rumah mereka sudah hancur, pertanian mereka tidak ada lagi, bait suci yang mereka banggakan sudah hancur, dan lain sebagainya yang membuat mereka kesal dan kecewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kekecewaan bangsa itu, di dalam kekesalan bangsa itu melihat kenyataan yang berbeda dari apa yang mereka pikirkan itu, Yesaya tampil dan menyerukan firman ini kepada mereka dengan mengatakan, bangkitlah. Ketika Yesaya mengatakan kepada bangsa itu bangkitlah, itu artinya Bapak Ibu, Yesaya mau mengatakan jangan biarkan kenyataan yang berbeda itu menghilangkan sukacita. Ketika Yesaya mengatakan bangkitlah, jangan engkau hanya melihat keterpurukan itu, jangan engkau melihat hanya kekacauan yang kau hadapi itu, tapi bangkitlah dari situ, keluarlah dari kekecewaan, keluarlah dari keterpurukan itu. Sebab apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Sebab terang akan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman ini mau mengingatkan kita dalam kehidupan kita saat ini. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita terpuruk dalam hidup ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang terpuruk oleh karena perkuliahannya, oleh karena masalah keluarga, oleh karena masalah yang satu dan lain hal dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, bangkitlah, keluarlah dari situ. Jangan biarkan hal itu menutupi terang yang akan datang untuk menerangi kehidupan kita. Yesaya mau mengingatkan bangsa itu, ketika bangsa itu mau bangkit dari keterpurukan itu, ketika bangsa itu mau keluar dari hal-hal yang membuat mereka kecewa itu, maka di situ juga cahaya Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Maka di situ juga pertolongan Tuhan akan melawan dan menjaga kehidupan mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara, firman ini juga mengajarkan kita, kalau kita mau keluar dari masalah kita, kalau kita mau keluar dari keterpurukan kita, kalau kita mau keluar dari kekecewaan kita, harus dari kita dulu. Kemudian ketika kita keluar dari situ dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan akan datang menolong dan membantu kita keluar dari setiap masalah kita. Karena kalau kita tetap tinggal dalam masalah itu, tidak mau keluar dari kekecewaan itu, tidak mau keluar dari kekesalan itu, maka tidak akan ada kekuatan yang bisa menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka perubahan itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara ketika memang kita duluan mau berubah dan mau diubahkan oleh Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa bangsa itu harus bangkit dari keterpurukan mereka? Kenapa bangsa itu harus keluar dari kekecewaan mereka? Yesaya menggambarkan bangsa itu harus keluar dan hidup di dalam terangnya
Karena kondisi dunia pada waktu itu, kondisi orang-orang di sekeliling mereka waktu itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan itu. Maka misi Allah membawa mereka keluar dari pembuangan Babilonia ke Yerusalem, meskipun Yerusalem waktu itu sedang porak-poranda, adalah untuk membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lain. Sebab Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kalau kehidupan saya makmur, kondisi saya baik-baik saja, tapi perilaku dan kehidupan saya sama dengan orang yang tidak mengenal Allah dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara, meskipun kondisi kita ini sedang terpuruk, meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tapi hidup dan kehidupan kita memancarkan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, memancarkan sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya firman ini mau mengingatkan orang Israel, ketika mereka membangkit dari keterpurukan itu, akan ada cahaya Allah, akan ada terang Allah yang menuntun kehidupan mereka, yang menuntun perjalanan mereka untuk keluar dari masalah dan persoalan. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu Advent yang keempat ini, sebentar lagi kita akan menyambut memperingati lahirnya Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Maka jika kita hari ini punya kekecewaan dengan orang lain, punya kekesalan dengan orang lain, punya masalah dalam kehidupan kita, mari kita bangkit dari situ, kita keluar dari situ, sebab kita akan menyambut Yesus Kristus yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan menerangi perjalanan kita, sehingga perjalanan yang kita lalui itu akan hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimanakah kita bangkit dari keterpurukan itu? Bagaimanakah kita bangkit dari kondisi yang tidak baik itu? Yesaya mengatakan dalam firman ini, angkatlah muka dan lihatlah ke sekeliling. Bapak Ibu, kadang kita tidak menyadari bahwa ketika keterpurukan ada dalam hidup kita, ketika kondisi yang tidak baik ada dalam kehidupan kita, kita kadang tidak sadar, muka kita selalu tertunduk dan tidak mau melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita kadang tidak sadar hidup ini dan kehidupan kita hanya kita luruskan pada masalah dan persoalan itu. Tapi saya mengatakan, bangkitlah, angkatlah muka. Artinya saya mau mengatakan, kalau bangsa itu mau bangkit, mereka harus menegakkan kepalanya, melihat kondisi di sekeliling mereka, memperbandingkan apakah memang kehidupan mereka itu lebih buruk dibanding dengan kehidupan orang lain. Apakah kehidupan mereka itu lebih terpuruk dibanding dengan kehidupan orang lain. Bapak Ibu, orang yang mau keluar dari masalahnya adalah orang yang mau mengangkat kepalanya dan melihat kondisi di sekelilingnya dan melihat bahwa ada sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Maka firman ini juga mengingatkan kita, jangan biarkan Bapak Ibu Saudara kepala kita tertunduk oleh karena masalah, persoalan dan lain hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi meskipun itu harus ada, kita harus tak mengangkat kepala kita, melihat ke depan bahwa di situ ada terang Allah yang menanti kehidupan kita, yang membawa kita kepada keselamatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir saya mengingatkan, mereka harus bangkit dari situ. Mereka tidak boleh hanya melihat persoalan itu, karena ketika terang itu sudah ada, ketika Allah sudah berada dalam pihak mereka, maka Allah akan mengubahkan semuanya dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya tadi Yesaya mengatakan, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau
hati. Saya mau mengatakan, kondisi yang kau hadapi di Yerusalem pada waktu itu bukan itu yang menjadi akhir dari perjalanan. Kekacauan yang terjadi di Yerusalem itu bukan itu yang menjadi bagianmu. Baik suci yang orang-orangnya itu bukan itu yang menjadi bagianmu. Tapi ketika terang itu ada dan engkau menerima terang itu dalam kehidupanmu, maka semua itu akan diubahkan menjadi sebuah sukacita dan hidupmu akan berseri-seri, bahkan akan tercengang dengan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita ini itu sesungguhnya jauh dari apa yang kita pikirkan sendiri. Terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sering mengangkat kita dari keterpurukan kita, mengubah kehidupan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Maka firman ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani sekarang, kondisi yang kita jalani sekarang, bukan itu yang menjadi akhir kehidupan kita. Persoalan yang ada dalam hidup kita sekarang, bukan itu yang menjadi akhir kehidupan kita. Tapi Yesus Kristus yang kita rayakan itu akan lahir. Terangnya akan menyinari kehidupan kita, dan Dia akan mengubahkan seluruh kehidupan kita, sehingga perbuatan Allah itu akan membuat kita tercengang. Hidup kita akan berseri-seri. Itulah yang menjadi pengharapan kita dalam minggu Advent ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus lahir, terangnya tinggal bersama-sama dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan pergumulan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang dalam keterpurukan menjadi hidup yang berseri-seri di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan biarkan masalah dan persoalan kehidupan kita menutupi terang yang akan datang memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami bahwa kami harus bangkit dari masalah persoalan yang membuat kami terpuruk. Sebab ketika kami mau bangkit keluar dari situ, maka kuasa Tuhan dan terang-Mu akan nyata dalam kehidupan kami, menolong, memberkati kehidupan kami, sehingga setiap hal yang terjadi dalam hidup kami tidak menjadi penghalang untuk terang yang akan kami sebut. Sebab ketika terang itu hadir menerangi perjalanan kehidupan kami, maka hidup kami akan diubahkan menjadi hidup yang lebih baik di dalam kasih dan terang Kristus. Itu Bapa, kuatkan dan mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat ada terang Allah yang menerangi kehidupan kami di dalam setiap masalah dan persoalan itu. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus kami.